mana khususnya kaitannya dengan pelaksanaan verifikasi faktual yang tentu sesuai dengan PKPU 5 2020 mulai hari ini tanggal 24 sampai dengan tanggal 12 Juli mendatang. Nah, kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan dalam proses ini akan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, peraturan KPU dan peraturan Bawaslu, amanat Undang-Undang 10 2016. Nah, dan juga ketentuan peraturan perundang-undang lainnya, agar nanti prosesnya insya Allah sesuai dengan amanat undang-undang ini bisa berkualitas. Lanjut yang berikut, kesiapan kita dalam rangka pengawasan tahapan, khususnya terkait dengan verifikasi faktual. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa verifikasi faktual ini mulai hari ini tanggal 24 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020. Nah, di dalam verifikasi yang akan kita lakukan, ini kita akan melihat atau memastikan kebenaran jumlah dukungan yang diajukan oleh masing-masing bakal pasangan calon. Nah, di Kabupaten Bone Bolango ada 2 bakal pasangan calon dengan jumlah dukungan kurang lebih 27.371. Di Kabupaten Pohuwato ada 3 bakal pasangan calon perseorangan dengan jumlah dukungan kurang lebih 41.275. Nah, kalau kita lihat jumlah dukungan ini, misalnya di Kabupaten Pohuwato ini kurang lebih sekitar 40% lebih jumlah pemilih di Kabupaten Pohuwato ini adalah termasuk sebagai daftar dalam daftar dukungan perseorangan. Karena kalau saya tidak salah, jumlah DPT di Kabupaten Pohuwato kurang lebih 100.000 atau 90.000 sekian. Nah, artinya bahwa ada 41.000 jumlah dukungan perseorangan, ini berarti ya kurang lebih 40-50% ini masuk dalam daftar dukungan perseorangan. Inilah yang kemudian akan kita lihat. Termasuk di Bone Bolango juga sama, saya kira di Bone Bolango DPT-nya 100.000 lebih. Ini jumlah pendukung perseorangan atau yang masuk namanya dalam daftar pendukung calon perseorangan sebanyak 27.371. Inilah yang sekali lagi akan kita lakukan. Nah, kita akan lihat kebenaran daripada data yang diajukan. Yang berikut terkait dengan apa yang menjadi kendala dan hambatan kita dalam pelaksanaan ini, maka pertama adalah terkait dengan APD, alat pelindung diri. Tadi pertanyaan Pak Hadi, bagaimana kita melakukan pengawasan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Nah, sesuai dengan instruksi Bawaslu RI melalui surat edaran yang sudah disampaikan jadwal hari kemarin, bahwa dalam pelaksanaan pengawasan semua tahapan penyelenggaraan pilkada harus menyesuaikan dengan, harus mengikuti protokol kesehatan. Dalam protokol kesehatan ini maka ada sejumlah APD harus kita siapkan, mulai dari masker, lalu kemudian sarung tangan, kemudian penutup wajah, face shield. Nah, sampai yang terakhir ini kita lakukan rapid test. Nah, kaitannya dengan ini maka ini berkonsekuensi pada anggaran. Di anggaran tadi yang saya sebutkan di awal, sesuai dengan NPH di awal, kita belum masuk anggaran untuk pengadaan atau penyediaan alat pelindung diri sebagaimana protokol kesehatan. Oleh karena itu, sampai dengan saat ini kita masih menunggu kebijakan dari Bawaslu RI atau petunjuk dari Bawaslu RI yang jelasnya bahwa kita sudah mengajukan kepada Bawaslu RI agar ini sekiranya bisa dianggarkan melalui APBN. Karena di daerah kita, APBD masing-masing daerah pilkada ini menyatakan tidak sanggup untuk menganggarkan atau menambah anggaran sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ini saya kira yang masih menjadi kendala. Namun demikian,
Terkait dengan APD ini, meskipun memang saat ini belum ada, tetapi berdasarkan hasil rapat koordinasi yang kita lakukan secara internal, bahwa hari ini teman-teman Panwascam, Panwas Desa Kelurahan yang turun melakukan pengawasan langsung di lapangan menggunakan APD dengan cara mandiri. Jadi mereka menyiapkan sendiri fasilitas pelindung diri yang berupa masker, kemudian sarung tangan, face shield, dan hand sanitizer yang memang sudah sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Paswir. Yang berikut, yang kedua yang menjadi kendala kita adalah terkait dengan jaringan internet. Nah, sebagaimana arahan bahwa kita diminta untuk memaksimalkan kegiatan kita ini melalui media daring atau media jaringan. Di 3 daerah yang pilkada ini, ya masing-masing daerah masih terdapat, masing-masing kabupaten yang pilkada ini masih terdapat daerah yang tidak bisa atau belum terakses internet. Di Bone Bolango misalnya tadi disebutkan di Pinogu, itu sama sekali tidak ada jaringan. Tetapi juga selain Pinogu sebetulnya ada kurang lebih 7 kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di Bone Bolango, jaringannya belum terlalu stabil. Jadi jaringan masih labil, kadang-kadang aktif, kadang-kadang tidak aktif. Nah, yang berikut di Kabupaten Gorontalo misalnya, itu ada beberapa kecamatan juga yang kendala jaringan, termasuk ada sejumlah desa. Contoh misalnya di Kecamatan Bilato. Di Kecamatan Bilato yang berbatasan dengan Bualemo, ini juga jaringan tidak ada sama sekali. Nah, oleh karena itu, terkait dengan daerah-daerah yang tidak ada jaringan ini, ya termasuk juga Pohuwato. Ini Pohuwato kalau saya tidak salah di Taluditi, Tandangan ini juga masih ada beberapa daerah yang jaringannya tidak maksimal. Nah, kaitannya dengan ini maka ada 2 metode yang kita lakukan dalam rangka maksimalisasi. Nah, pertama kita menggunakan media jaringan bagi daerah yang akses informasinya lancar. Kalau misalnya daerah yang tidak ada jaringan, maka kita lakukan dengan cara pertemuan langsung dengan jumlah yang terbatas, dengan memperhatikan physical distancing atau menjaga jarak dengan menggunakan APD, dan juga kita terus berkoordinasi sesuai dengan arahan RI. Kita diminta untuk terus berkoordinasi dengan jajaran gugus tugas. Nah, tadi misalnya terkait dengan bagaimana dengan daerah-daerah yang zona merah, ya daerah-daerah yang ditetapkan sebagai zona merah pandemi, maka yang kita lakukan adalah kita senantiasa berkoordinasi dengan gugus tugas apa yang harus kita lakukan. Yang jelasnya bahwa komitmen pengawas pemilu adalah harus tetap melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang dia amanahkan untuk kemudian bisa insya Allah nanti bisa menghasilkan pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir, ya kita senantiasa berdoa, berikhtiar agar suasana atau keadaan seperti sekarang ini akan segera membaik supaya nanti pelaksanaan tugas di lapangan akan lebih maksimal. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada host Pak Hadi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, yang juga ingin kami tanyakan bahwa dalam pelaksanaan pilkada di tengah COVID-19 ini kan ini penggabungan pelaksanaan tetapi tetap menggunakan standar protokol COVID. Nah, apakah bagaimana caranya Bawaslu mengawasi itu? Baik penyelenggara maupun peserta benar-benar menerapkan protokol COVID-19. Atau apakah itu memang bagian dari tugas Bawaslu? Ya, baik, jadi bagian nanti yang akan dilihat, yang akan dimonitor oleh Bawaslu adalah misalnya teman-teman KPU, kan kita sudah diamanahkan agar dalam pelaksanaan tugas
juga tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya menggunakan masker tadi, menggunakan face shield dan sarung tangan misalnya.